Hai, back with me Kenny Rao. Sore ini saya ingin berlatih untuk daily training vlog saja. Cukup cerah sore ini. Saya ingin latihan sama 3 ekor anjing berbeda dan 3 materi berbeda. Jadi yang pertama saya akan latihan dengan Ana untuk rutinitas healing atau jalan di samping fokus ke atas. Yang kedua adalah dengan Ziko. Dia sedang masuk ke proses untuk belajar melompati hurdle setinggi 1 meter. Dan yang terakhir adalah Aira, dimana Aira saya harus kembali lagi ke sedikit dasar untuk papan A atau scaling wall, karena latihan-latihan kemarin saya dapati dia mengulang kembali melompat dari ketinggian yang terlalu tinggi, dan ini saya takut bisa mencederai kaki dia saat melompat turun. Oke, untuk Ana, dia Australian Shepherd betina, cukup nakal, cukup pintar juga, tetapi ada sedikit kekurangan, yaitu dia kurang begitu suka main bola, sedangkan saya harus mengajari dia untuk ujian BH nantinya. Tapi karena dia hanya mau dengan makanan, maka saya akan mereward dia hanya dengan makanan. Nah, teman-teman yang pernah tanya sama saya, Bang Kenny biasa kasih rewardnya makanan apa atau snack apa? Biasanya dan pada umumnya saya kasih dog food kering harian dia makan, dan itu saya sesuaikan dengan takaran atau porsi makannya. Misalkan makannya 400 gram sehari, mungkin saya pakai di latihan 100 gram sesi 1, 100 gram sesi 2, dan 200 gram dimakan di kandang. Tapi sore ini kebetulan saya pakai sosis, karena tadi ada sosis dari dapur, saya lihat enak juga, saya cobain, jadi saya colong dari dapur istri saya. Ya, oke teman-teman, kita lihat dulu yang pertama bagaimana saya latihan dengan Ana.
teman-teman, itu tadi latihan sama Ana. Ananya belum mandi, belum disisirin, jadi agak berantakan rambutnya, bulunya. Dan latihan itu tidak perlu terlalu lama, seperti tadi, paling hanya 5 menitan. Yang penting dia tahu apa konsep dari yang saya inginkan. Kita biarkan dia istirahat mungkin 1 jam di kandang, minum dan lain-lain. Nanti sesi 2 kita keluarkan lagi untuk latihan yang serupa lagi, karena dia materinya belum masuk ke yang lain-lain, karena memang bulan-bulan Januari, Februari, Maret kemarin lebih banyak tidak latihan karena hujan, hampir tiap hari, tiap sore hujan juga. Sempat sakit juga kemarin, dia 2 bulan kita rawat, dan sekarang sebulan terakhir ini baru mulai latihan lagi. Nah, tadi saya tambahkan sedikit materi sit in motion, yaitu duduk ditinggal di ujian BH. Nah, sekarang saya akan keluarkan Jiko untuk main di lompatan 1 meter. Oke, guys, sekarang saya sama Here. Hey, Here. Terus jadi Jiko lagi kangen sama mamanya. Jadi yang ngambil kamera sekarang istri saya kebetulan. Jadi saya sama Jiko sekarang mau ajarin dia. Here, Jiko, here. Lompat 1 meter. Sit. Lompat 1 meter hanya untuk ngajarin dia lompat, mengambil reward, dan lompat kembali menerima reward. Setelah beberapa kali coba, nanti saya mau lihat apakah dia sudah paham. Jika dia sudah paham, maka saya akan meminta dia lompat tanpa saya arahkan reward ini, tapi reward ini sudah ada di sana, dan lompat kembali untuk menerima reward yang kedua di sisi sebelah sini. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu detail bagaimana proses saya melatih anjing untuk melompati hurdle 1 meter, bisa klik linknya di atas sini. Di situ sudah saya jelaskan dengan sangat lengkap. Baik teman-teman, kita lihat. Out. Good. Good. Sit. Up. Yeah. Out. Out. Here. Out. Out. Good. Good. Oh ya, buat teman-teman yang ingin untuk seperti ini, bisa kontak teman saya Pak Alex Pond Water. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Silakan hubungi beliau untuk pemesanan untuk ini. Ini nggak di endorse. Cuma memang enak terusnya buat anjing belajar menggigit dan bermain. Out.
super. Nah, sekarang saya ingin coba, walaupun tadi ada 1-2 kali dia menyentuh ujung dari kurdel, saya ingin coba sekarang meminta dia melompat, tapi tidak saya arahkan dengan mainan ini. Mainan ini sudah ada di sana, dan meminta dia untuk lompat kembali, dan ada mainan kedua di ujung sebelah sana. Ini yang namanya point to point. Saya nggak tahu seperti apa, tapi kita coba ya. Oh iya, super. Dan ini adalah yang pertama kali dia coba untuk lompat balik, bolak-balik, dan cukup bagus. Kita lihat sekali lagi. Ya. Hop. Ya, hop. Ya. Oh, iya. Good. Nah, ini adalah metode point to point yang ada di tutorial yang tadi saya sebutkan, linknya. Cuma bedanya dengan Aira adalah Aira menggunakan bola dan dia menggunakan tak. Oke, saya coba sekali lagi. Kalau berhasil, sudah latihan dengan hasil yang baik. Oke. Oh iya, jika dia tidak mau melakukan lompat balik, maka saya akan ulangi sekali lagi. Tetapi jika kedua kali saya coba tetap tidak mau lompat balik, maka saya tidak bisa menghentikan latihan ini karena bukan diakhiri dengan hasil yang baik. Tapi yang akan saya lakukan adalah menghilangkan metode ini, tapi kembali mengulangi lompatan balik dengan menggunakan pancingan. Kita lihat ya. Oke, berarti ini kedua kalinya dia tidak mau lompat balik. Tidak apa-apa karena dia juga baru belajar. Tapi bagaimana cara saya mengakhiri latihan ini? Karena berhubung sudah beberapa kali lompatan, dan buat seekor anjing mungkin sudah mencapai titik capek, jadi kita harus hentikan. Nanti sesi 2 kita ulang lagi. Nah, yang saya lakukan adalah kembali lagi ke yang cara pertama, yaitu seperti ini. Terus break. Good boy. Out. Nah. Baik teman-teman, inilah sesi pertama bermain dengan Jiko. Selalu ingat pesan saya saat kita berlatih dengan anjing, akhiri latihan dengan suatu perintah atau perilaku yang baik dan benar, reward, lalu masuk kandang. Karena biar anjing juga ada suatu perasaan bahwa oh ya, latihan ini bermanfaat dan happy buat dia. Jadi kalau teman-teman merasa bingung dengan apa yang saya maksud tadi, misalnya saya melatih anjing untuk melompat dan dia menolak, sedangkan sudah waktunya untuk masuk kandang atau diakhiri latihannya, perintah yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh anjing adalah duduk. Jadi saya hanya berikan perintah sit, dia duduk, saya berikan reward, dan saya akhiri latihan ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke anjing nomor 3, yaitu Aira. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah sama Aira.
Memang harusnya ya, kalau untuk problem-problem seperti Aira itu yang lompatnya dari titik tertinggi, biasanya kami menggunakan seperti selang yang akan menutupi bagian papan. Contohnya seperti ini. Jadi di sebelah sini ini ada seperti selang, sebelah sini ada selang. Jadi anjing pas turun itu dia tidak melompat. Tapi tidak semua anjing dengan begitu mudahnya paham harus tidak melompat dari sisi sebelah sini, karena jika selang itu dihilangkan akan terjadi lompatan dari tinggi juga. Jadi saya sementara tidak menggunakan selang, yang saya gunakan tetap biar dia belajar sendiri dulu untuk tidak boleh melompat dari atas. Baik, saya akan sedikit kembali ke biar saya akan sedikit kembali ke dasar, dimana saya meletakkan bola di sebelah sana. Saya ingin lihat dia lompat, manjat, turunnya bagus atau tidak. Diulang dari sedikit dasar lagi. Sip. Sekarang saya akan coba memposisikan saya tidak di samping papan. Saya mau lihat apakah dia bisa tidak loncat dari atas ya. Kita coba. Dan ini memang PR yang cukup rumit. Mungkin bagi teman-teman ya keren, lompatnya tinggi segala macam. Dan kalau di ujian sebenarnya tidak masalah, tapi di kompetisi ya sebenarnya bisa dikatakan tidak masalah juga, tapi saya tidak mau suatu hari dapat mencederai dari kaki Aira. Jadi saya coba yang terbaik untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang seperti ini. Oke, kita coba sekali lagi ya. Up. Sit. Up. Ya, up. Ternyata memang Aira sendiri loncatnya sudah dari genetiknya mempunyai speed yang cukup tinggi dan lompat itu dari jarak yang terlalu jauh. Makanya tadi saya coba untuk lompatan pertama dari dekat-dekat dahulu, tapi lompatan baliknya dia lompat dari cukup jauh dan itu sulit buat saya untuk perbaiki. Tapi kita coba sekali lagi ya. Aira, ya. Baik teman-teman, jadi sementara lompatan terakhir tadi cukup bagus buat saya dan saya harus akhiri begitu hasilnya buat saya cukup bagus. Nanti mungkin di sesi berikutnya bisa kita ulang lagi, dan ini tetap menjadi PR saya untuk kedepannya karena beberapa hal yang lain di Obedient Aira sudah melakukan dengan cukup bagus. Semoga apa yang saya sharing pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Juga salam dari Airanya juga. Aira lihat kamera.
kamera ya. Jadi semoga tahun ini bisa bisa ujian di IGP 1. Mudah-mudahan ya bisa ujian di IGP 1 dengan nilai yang cukup baik. Semoga kedepannya juga Aira bisa berprestasi mengharumkan nama Indonesia. Target. Tetap berlatih, tetap semangat, maju terus, Dog Sport Indonesia.